Shalom, saudara-saudari semuanya yang dikasihi Tuhan, di mana saja Anda berada. Kita jumpa lagi bersama dengan saya dalam pembacaan firman Tuhan hari ini. Tuhan itu baik. Saya katakan terus, Tuhan itu baik. Sungguh amat baik. Kasih setianya tidak pernah berubah. Dan Tuhan akan selalu mengajarkan kepada kita, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa atas kebaikan Tuhan. Tuhan, biarlah pimpin terus kami ya Bapa, dan bukakanlah hati dan pikiran kami untuk menerima firman Tuhan. Dan kiranya apa yang kami baca, kami akan mau mendengarkan dan fokus kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terima kasih Bapa. Kami percaya biarlah Tuhan Kau akan terus mengajarkan firman-Mu kepada kami. Dan kiranya kami bisa menghidupi firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami sambut akan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini saya ambil dari Amsal 20 ayat yang 21 sampai dengan 30. Saya akan membacakan dan marilah kita semua mendengarkan firman Tuhan. Ayat 21, milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Ayat 22, janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Ayat 23, dua macam batu timbangan adalah kekejian bagi Tuhan, dan neraca serong itu tidak baik. Ayat 24, langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Ayat 25, suatu jerat bagi manusia ialah kalau ia tanpa berpikir mengatakan kudus, dan baru menimbang-nimbang sesudah bernasar. Ayat 26, raja yang bijak dapat mengenal orang-orang fasik dan menggilas mereka berulang-ulang. Ayat 27, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Ayat 28, kasih dan setia melindungi raja, dan dengan kasih ia menopang tahtanya. Ayat 29, hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban. Ayat 30, bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Demikian firman Tuhan. Amsal 20 ayat 21 sampai 30. Tuhan mengajarkan, ada firman Tuhan mengatakan, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, agar supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang dituliskan, agar supaya hidup kita, perjalanan hidup kita akan menjadi baik dan beruntung. Sehingga pada waktu kita membaca firman Tuhan, kita tidak dapat cukup hanya satu kali kita baca, terus kita akan ulang lagi. Karena saat kita mendengarkan, ya,
Kalau kita mau mendengarkan ya, bukan hanya mendengar. Kalau kita mendengar seringkali kita lupa. Tapi kalau kita mau mendengarkan berarti kita mau fokus kepada Tuhan dan firman-Nya. Pada hari ini kita banyak belajar ya, di mana Tuhan mengatakan, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau ya. Kalau kita dalam keadaan tidak baik ya, ada sesuatu dengan orang di sekitar kita, karena kita selalu berjumpa dengan orang, kita selalu ada hubungan dengan orang ya, kita tidak bisa hidup sendirian. Sehingga setiap hari kita tentunya akan menemukan atau mengalami hal-hal yang kurang baik mungkin ya. Manusia tidak ada yang bisa mematikan perbuatan daging ya. Misalnya kecewa atau jadi jengkel mengakibatkan kita marah ya. Tetapi Tuhan mengatakan, janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau ya. Kita harus menguasai diri kita. Tentunya kita bisa kecewa, marah, bisa. Tetapi kita diajarkan untuk jangan membalas kejahatan. Kita menyerahkan segalanya ke Tuhan dan menantikan Tuhan. Bukan untuk Tuhan itu membalas ya. Bukan kita menantikan Tuhan itu membalas kejahatan yang tidak kita balas. Tetapi ternyata kita menantikan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Tuhan mengatakan, nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Berarti kita menantikan Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan, kita berdoa. Ternyata Tuhan itu menyelamatkan kita. Tuhan mengajarkan kepada kita agar supaya kita tidak melakukan kejahatan dengan kejahatan. Ternyata Tuhan itu menyelamatkan kita. Tuhan itu mengingatkan kepada kita dan memberikan kedamaian dan kelegaan ya. Juga di firman Tuhan yang ayat 24 dikatakan, langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Semua langkah kita ditentukan oleh Tuhan, tapi kita memiliki banyak perencanaan di dalam kehidupan ini. Kita mau begini, mau begitu, mau kemana, mau ke sini, ke sana, mau begini, mau begitu, mau membuat ini, membuat itu ya. Tetapi Tuhanlah yang menentukannya. Karena apa? Kalau kita serahkan segala keinginan kita, perencanaan kita kepada Tuhan, kalau tidak akan terjadi, kita tidak akan menjadikan kita stres atau kecewa, tetapi terus kita akan bisa mengucap syukur. Karena manusia tidak dapat menyelami pekerjaannya Tuhan dari awal sampai akhir. Tidak ada yang bisa menyelami. Kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan segala sesuatu indah pada waktunya. Itu pun kita juga tidak dapat menyelami bagaimana pekerjaan Tuhan itu dari awal sampai akhir. Jadi semuanya kehidupan kita serahkan kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang menentukan. Misalnya kita mau pergi ke suatu tempat, tiba-tiba ada halangan, mungkin sakit atau apa, kita menjadi kecewa ya. Siapapun
manusia, semuanya manusia pasti akan bisa mengalami kekecewaan, kemarahan, pasti bisa. Tetapi karena kita punya Tuhan, kita diingatkan oleh Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sehingga kita akan diingatkan lagi sama Tuhan. Beruntung kalau mungkin ada yang sakit hari itu sehingga gagal untuk pergi. Bagaimana kalau pada waktu pergi dan di saat pergi atau di tempat yang kita pergi sakit? Nah, itulah lebih akan menjadi kerepotan lagi. Nah, itulah keuntungannya kita. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini ada yang sakit, puji Tuhan, gak apa-apa. Kita masih tidak tahu apa rencana Tuhan. Kita tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita ini dari awal hingga akhir. Tetapi yang terpenting kita tahu segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat kita, bagi kita yang mengasihi Tuhan. Makanya terus kita akan bisa berkata, kita akan puji Tuhan, beruntung ya. Suatu jerat bagi manusia ialah kalau ia tanpa berpikir mengatakan kudus dan baru menimbang-nimbang sesudah bernasar. Seringkali manusia mengatakan benar, kudus buat dirinya sendiri dan mau ini mau itu bernasar kepada Tuhan. Tetapi setelah terlalu enteng mulut kita untuk bernasar, terlalu enteng mulut kita mengatakan kita ini benar, padahal tidak ada. Setelah kita selesai bernasar, baru menimbang-nimbang. Waduh, saya kok bernasar begini, saya kok bernasar begitu, saya tidak bisa melakukannya. Nah, lebih baik kita, Tuhan mengatakan, mengajarkan juga tidak perlu bernasar ya, jalan nih aja. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Pelita Tuhan, apa itu pelita Tuhan? Yaitu firman Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hati kita. Beruntung kita memiliki Tuhan dan percaya kepada Tuhan, sehingga kita ada hubungan, berkomunikasi kepada Tuhan dengan membaca firman, dengan berdoa, kita percaya dan kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, sehingga kita akan diingatkan terus, dan firman Tuhan itu menjadi berita Tuhan di dalam lubuk hati kita. Hiasan orang muda ialah kekuatannya dan keindahan orang tua ialah uban ya. Masa muda mengatakan kekuatannya itu yang menjadi hiasannya. Tetapi kita semuanya, baik muda atau tua, kita tetap mengandalkan Tuhan. Sehingga kekuatan kita bukan dari kita sendiri, tetapi karena Tuhan. Kemampuan kita melakukan segalanya, hidup sampai hari ini karena Tuhan. Karena Tuhanlah yang memiliki rencana, dan hidup kita menjadi menggenapi rencana Tuhan. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati ya. Penulis kitab Amsal ini adalah sebelum Tuhan Yesus ada ya. Tetapi dia sudah menuliskan tentang Yesus ya, tentang ini ya, dimana dikatakan bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Jadi benarlah bahwa seluruh Alkitab ini semua mengarah pada Yesus dan karya salibnya. Dan Tuhan ingin kita selalu berfokus pada karya salibnya.
yaitu apa yang telah Dia lakukan untuk kita. Kita sudah mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, maka sebelum Tuhan Yesus ada, nih ya, di Amsal sudah tertulis, bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan dan pukulan membersihkan lubuk hati. Ini sudah menggambarkan Tuhan Yesus. Tetapi sebaliknya dengan iblis, ya, dia tidak ingin kita berfokus pada Yesus dan apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus di atas kayu salib, tetapi iblis ingin kita berfokus pada diri kita sendiri, karena iblis tidak suka melihat kita mengalami kemerdekaan dan berbahagia. Berbahagialah kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan fokus dan merenungkan firman Tuhan diulang-ulang supaya kita mengerti dan menghidupi firman Tuhan. Karena kita semua tidak ada yang mampu, hanya membutuhkan Tuhan. Hidup kita baik atau benar itu karena Tuhan, bukan karena kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur ya Bapa atas firman-Mu hari ini. Kiranya menjadi kekuatan di dalam hidup kami dan kami terus mau mendengarkan firman-Mu dan fokus akan firman-Mu, dan biarlah kami dapat menghidupi firman Tuhan. Karena itu ya Bapa, tuntunlah kami selalu, dan firman Tuhan merupakan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, supaya kami tidak mengandalkan diri sendiri, tapi kehidupan kami hanya mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk siapapun yang mendengarkannya saat ini. Mungkin ada yang sakit, ada yang susah, ada yang sedang dalam pergumulan. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, Tuhan lepaskan dari segalanya, Tuhan bebaskan dari sakit penyakit, serta Tuhan memberikan jalan keluar dalam pergumulan setiap yang membutuhkan Tuhan. Terima kasih. Mari Roh Kudus teruslah berkarya di dalam hidup kami, dan biarlah kami terus menghidupi firman Tuhan sesuai apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.